Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Balad adalah surah yang ke-90 dalam urutan Mushaf Utsmani, yang mana terakhir kita mengkaji surah ini sampai ayat yang keempat yang menjelaskan terkait dengan bagaimana Allah menciptakan kita selaku hambanya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh khalaqna, kami yaitu Allah, khalaqa telah menciptakan al insana manusia fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa perjalanan kita juga diikuti dengan kesusah payahan untuk sampai sekarang ini. Kadang bahkan tidak untuk kemungkinan setelah hari ini pun kita akan merasakan kesusah payahan itu. Yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada kayak sakit, kemudian ujian sakit, himpitan rezeki, kemudian masalah yang ada, itu yang kemungkinan akan dijumpai oleh manusia yang masih hidup. Jadi selalu ada ujiannya. Kalau kita kembali pada surah Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tidak ada dari kita yang tidak diuji oleh Allah. Maka Allah berfirman, wala nabluwanna. Ada non tasdid sini Bapak Ibu. Ada non tasdid ini maknanya adalah memberi makna taukid, takkid, penguat. Ada lam, lamnya lam taukid. Ada nun, non taukid saqilah. Saqilah itu adalah non taukid yang ditasydid. Saqilah artinya adalah berat, memberi makna kekuatan dua, double penguat. Kalau satunya lagi nama non taukid khafifah. Khafifah itu ringan. Kalau ada non yang disukun, dia penguat tapi kemudian ringan. Kalau diartikan, karena terjemahan kita belum mampu mengcover, kami pasti, hanya menggunakan kata pasti. Sedangkan kalau di sini, dan kami pasti benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Syai'in di sini bukan bisyai'i. Kalau ada alif lamnya Bapak Ibu bacanya dengan bisyai'i atau bi al syai'i. Kalau di sini ayat ini memberi makna bisyai'in, sesuatu yang umum, bukan yang khusus. Kalau yang khusus bisyai'i namanya alif ta'rif atau isim ma'rifat. Berarti sudah kita ketahui yang akan diujikan oleh Allah cuma satu hal. Kalau menggunakan alif lam bisyai'i. Kalau Allah menggunakan isim nakirah bermakna umum, bisyai'in dengan sesuatu, apa itu? Macam-macam. Macam-macam, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kalau kita tidak diuji dengan satu bentuk ujian saja yang sama setiap manusia, melainkan kita diuji dengan berbagai macam ujian. Berani hidup, berani diuji. Siap hidup, siap diuji. Kalau nggak mau diuji, mati. Kan kita mati. Pilihannya memang di situ, bisyai'in. Tetapi sesuatu yang kemudian diujikan kepada kita, Allah batasi dengan kata min. Min memberi makna tab'id, sebagian kecil, bukan ujian yang besar. Bukan ujian yang besar. Jika misalkan seseorang diuji dengan himpitan ekonomi, hanya sebentar saja, enggak lama-lama. Orang yang kemudian diuji dengan kesehatan, sebentar saja kok sakitnya. Kalau di total, tapi saya udah sakit ini, udah berbulan-bulan. Kan baru berbulan-bulan. Sekarang usianya berapa? 58 tahun. Lah, 58 dikurangi berbulan-bulan masih berapa sisanya? Oh, ternyata masih bertahun-tahun.
Ya, ini kemudian menguatkan, sebenarnya menguatkan ya. Minal khaufi, dari rasa takut. Takutnya pun tidak takut yang menggelegar. Kalau misalkan orang yang takut di saat kemudian ada musibah, bencana alam, takut ya, menjerit, ya, jazakallahu khair. Itu kemudian sebentar, itu sebentar. Jika kemudian kita memahamkan pada diri kita di saat diuji oleh Allah adalah kita diuji sebentar. Maka ada kata afirmasi nggih Bapak Ibu ya, afirmasi itu napa nggih bahasa psikologinya afirmasi. Nguco-nguco niku napa? Jadi menenangkan diri sendiri. Misalkan seseorang yang lututnya kemudian sakit, lutut, terima kasih selama ini telah menemani saya pergi ke sana kemari. Sejak dulu sampai sekarang usia ini saya 57 tahun. Kamu telah menemani saya terima kasih lutut. Kamu dengan ikhlas menemani saya dalam sujud, ruku, sholat. Sekarang ini kamu sakit, kamu istirahat dulu ya. Tapi jangan lama-lama. Nanti sehat lagi ya, biar kita bisa ke masjid lagi, kita bisa duduk di tempat kajian lagi. Afirmasi. Itu malah menjadikan kita semakin bersyukur. Allah mengujimu lutut, tapi membiarkan anggota tubuh yang lain tetap sehat. Ya. Mulut masih kuat makan sate kelata, kadang dan sebagainya. Kan masih banyak nikmat yang Allah berikan. Minal khauf, rasa takut, wal ju', laparnya kita sebentar. Kadang yang lapar berkepanjangan, sebagaimana saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Nah, kita kemudian diuji. Kalau misalkan ada yang diuji dengan lapar, belum makan, insya Allah nanti juga ada waktunya makan. Ya Allah, saya diuji lapar ya Allah, dari pagi kemudian diuji lapar. Temannya datang, Gus, kamu kan puasa. Oh iya ya, saya puasa. Ternyata laparnya karena puasa. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta pun kekurangan hartanya sedikit gitu. Sedikit. Kadang kan mulai ada pemuda laki-laki, kamu belum nikah? Belum, nggak punya apa-apa. Lah, sepeda motor ini punya siapa? Punya saya. Nah, sih ntar. Kamu tasnya kok bagus? Iya. Outfitnya kalau dihitung, bajunya 500.000, celananya 700.000, sudah 1.300.000. Sepatunya yang kemudian 1.500.000. Kaos kakinya juga yang 200.000, jam tangannya kemudian yang 2.350.000. Ya gitu. Itu masih ngomong, saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal untuk nikah. Gitu. Udah jual, ada spion kanan dijual, spion kiri dan sebagainya. Nah, jangan kemudian kita mohon maaf merendahkan diri di saat Allah mengangkat kita. Allah mengangkat kita dengan kelapangan rezeki, kemudian mengatakan saya nggak punya apa-apa. Nah, itu kan namanya merendahkan, meninggalkan diri kita. Tapi kalau dalam rangka tawadhu, alhamdulillah saya nggak punya apa-apa, semua ini milik Allah. Ya, semuanya juga milik Allah. Wal anfusi, dan ujian jiwa. Ada yang kemudian sakit, ada yang kemudian meninggal, wasamarat, dan juga buah-buahan. Sudah mau panen, ternyata kemudian ada musibah banjir. Sudah mau panen padi, karena sudah ditungguin sejak dia menua, ditungguin di sawah karena ada serangan burung. Alhamdulillah, besok pagi kami akan panen, berarti hari ini bisa pulang lebih awal, persiapan untuk panen besok. Di saat pulang, burung datang bertubi-tubi. Karena besoknya kemudian tidak maksimal panennya, itu diuji juga wasamarat. Atau kemudian buah yang didului sama codot, ada codot, kakinya berapa Bapak Ibu? Itu kalau makan dikunyah atau enggak? Kok tahu? Gitu. Wabashiris sabirin, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang bersabar. Apa maksud dari sabar di sini? Di saat sedang dalam keadaan tidak seperti diinginkan, masih dalam keadaan taat. Nah, itu kita membuat redaksi demikian. Orang yang sabar di saat dia sedang dalam kondisi yang tidak normal, tidak seperti biasanya, dia tetap taat kepada Allah. Kalau misalkan di bawah kondisi normalnya, dapat ujian, himpitan, tapi dia masih menjaga sholatnya, masih menjaga amalannya, tilawahnya masih dijaga, masih senyum kalau ketemu orang lain, masih kemudian mendawamkan, menjaga sedekah sekalipun berapa kepada orang lain. Atau di saat orang ini dalam kondisi yang bahagia, sumringah karena dapat hadiah di luar prediksinya, tetap bersyukur, tidak menunjukkan kesombongannya, sabar. Maka ubtulina,
bid-dharra'i fasabarna. Sebagian ulama mengatakan kalau orang-orang dahulu, kami dicoba dengan ujian himpitan fasabarna, kami bersabar. Wabtulina bisarra'i falam nasbir. Tapi kalau di saat kami diuji dengan kelapangan, kemudahan, kemudian apalagi kemewahan, falam nasbir, ternyata kami belum tentu bersabar. Nah, ini adalah sabar dalam kondisi dapat sabar dalam menjaga ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika ada bala ataupun ujian. Ya, sedang sedang lagi butuh-butuhnya uang, ada SMS masuk. Anda top up sekian, nanti dapat keuntungan sekian, top up pulsa. Transfer 500. Nanti Anda dapat bagi hasil 100, dikirimin 100. Wah, dapat bagi hasil. Program combo masuk lagi. Anda top up 1.500.000, dapat keuntungan 400. Modal awalnya masih ada. Top up 1.500.000. Kemudian mana 400-nya yang dijanjikan? Belum bisa dicairkan. Anda harus top up program paket 5.500.000, baru nanti bisa dicairkan. Top up lagi, nggak dicairkan dan tidak cairkan. Ternyata itu adalah berkedok penipuan. Nah, dihubungi sudah nggak bisa dan sebagainya. Sabar. Jadi diuji dengan demikian itu. Ini yang kemudian kita sampaikan jamaah rahimakumullah, bahwa kesusah payahan dalam hidup kita itu menempel, dan kita diciptakan oleh Allah dengan ujian dan cobaan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya, siapa yang kemudian paling ikhlas niatnya. Karena tidak ada dari kita yang tidak diuji oleh Allah, semuanya pasti diuji, ya. Cuman bentuk ujiannya berbeda-beda, kadar ujiannya juga beda-beda. Kalau disuruh milih, susah kita milih. Karena salah satu Bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel, semuanya diuji oleh Allah. Yang pernah kita sampaikan 2 tahun yang lalu. Satu diuji dengan penyakit kayak kulit. Jadi kemudian kulitnya mengeluarkan, bau yang busuk, dan kemudian itu penyakit. Disebut dengan baros atau belang-belang. Yang kedua adalah penyakit, ujiannya adalah botak. Jadi rambutnya itu kalau ditarik ya lepas, disisir ya lepas, dan tidak beraturan botaknya. Orang melihat pun agak-agak jijik dan juga takut. Yang ketiga adalah buta, tidak bisa melihat. Dulunya bisa, kemudian sekarang sudah tidak bisa. Bapak Ibu kalau suruh memilih, paling ringan yang pertama, kedua, atau ketiga? Belang-belang, botak, atau kemudian buta? Paling ringan. Apa ya Pak Andi? Yang paling ringan apa Pak Andi? Kalau suruh milih yang mana Pak Andi? Kita nggak mau milih, tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya sudah gitu. Allah kalau sudah berkehendak, ya sudah akan terjadi, sehingga tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Kalau kita mendapat saudara kita sedang diuji, ya jangan dicemooh gitu. Harusnya dikuatkan. Misalkan sudah usia 30 tahun, kemudian belum menikah, ya didorong, dikuatkan. Kalau misalnya bisa mendorong dan menguatkan untuk menikah, didoakan semoga ketemu dengan jodohnya. Apa yang kamu dapat, yang ingin jodoh seperti apa yang kamu inginkan? Ustaz, saya ingin jodoh yang kemudian dia cantik, oke, sama seperti dalam hadis. Kemudian nasabnya baik, Ustaz, bagus, nasabnya baik. Yang ketiga adalah dia berpenghasilan, mapan di ekonominya. Yang keempat adalah dia paham ilmu agama. Mas, kalau ada empat-empatnya dalam satu orang, kalau saya dapat, mana mungkin saya kasih ke kamu? Tak ambil sendiri. Tapi kan cari yang kayak gini nggak ada, susah ya sudah. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Atau kemudian yang sudah menikah, sudah bertahun-tahun, kemudian belum dapat keturunan, kan kemudian jangan dihujat. Bisa buat gak sih? Ya gitu. Dibilang bisa buat gak sih? Saya pernah digitukan. Bisa buat gak sih? Kalau kita hadapi dengan tenang, karena dia tidak tahu. Tapi kalau misalkan yang perempuan digitukan, itu langsung marah. Jadi kemudian, tapi yang orang baik, berapa putranya? Mohon maaf, minta didoakan, mudah-mudahan dapat. Insya Allah, mohon maaf. Dia meminta maaf atas pertanyaannya tadi. Gitu. Itu yang bagus. Jadi kemudian dia tidak membahas lagi. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah, dikuatkan.
Karena tidak mungkin dia ingin seperti itu. Ya Allah, hidup kok tenang-tenang ya Allah. Saya kok kangen diuji sama Allah ya gitu. Ini enggak ada. Ya Allah, ujilah saya ya Allah daripada saya mager di rumah ini gabut ya Allah. Enggak ada. Karena kalau dia datang dari Allah sudah tidak bisa ditolak lagi. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bagaimana kemudian kita menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah saat dalam kondisi yang susah payah. Sekalipun kita tidak meminta kepada Allah untuk diberi kesusah payahan. Nah, yang kemudian ayat yang kelima, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahadun. Nah, ayahsabu, apakah dia mengira? A ini adalah istifham. Ada hal, ada a. Hal artinya apakah, a juga apakah. Nama istifham, kalimat tanya, kata tanya. Kalau hal itu kemudian jawabannya adalah na'am atau la. Na'am, iya, la adalah tidak. Jadi dia jawabannya iya atau tidak. Tidak bercerita. Pertanyaan dengan menggunakan ayah sabu, alaisallahu, itu jawabannya boleh na'am atau la, boleh deskriptif berupa cerita atau narasi. Ayah sabu. Dalam Al-Quran, pertanyaan yang ada dalam Al-Quran semua bersumber dari Allah, sebagaimana Al-Quran bersumber dari Allah. Pertanyaan ada dua secara umum, ada istifham, karena kata tanya dalam bahasa Arab namanya istifham. Ada istifham hakiki, ada istifham majazi. Nanti majazi ini nanti kemudian terbagi menjadi ingkari, ada takriri. Orang yang bertanya, ketika bertanya, kita bertanya dan kita memerlukan jawaban, namanya hakiki, pertanyaan hakiki. Memang kita tanya, kita tidak tahu maka tanya. Kalau dari paribahasa kita, malu bertanya, enggak usah tanya, dia malu kok ya. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi orang bertanya karena dia tidak tahu. Di saat mencari jawaban itulah pertanyaan dia bersifat hakiki. Dia menginginkan jawaban yang tidak dia tahu. Kalau pertanyaan dalam Al-Quran bersifat majazi, pertanyaan yang datang dari Allah adalah majazi. Majazi itu adalah tidak memerlukan jawaban karena yang bertanya sudah tahu jawabannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan pertanyaan. Tahukah engkau wahai Muhammad? Yang bertanya Allah. Allah sudah tahu jawabannya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah sudah tahu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah juga sudah tahu. Semua pertanyaan dalam Al-Quran Allah sudah tahu jawabannya. Maka bersifat majazi. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira alla yaqdiru, bahwa tidak ada seorang pun. Lan jama' rahimakumullah beda dengan la. La dengan lan itu beda. La tidak, ya tidak. Kalau lan ini memberi makna lebih kuat, ketidaknya lebih kuat, lebih lan. Misalkan dalam percakapan manusia, lan adhab ila baitik, saya tidak akan pernah pergi ke rumahmu, gitu. Dengan ana la adhab ila baitik, saya tidak pergi ke rumahmu, tapi mungkin besok saya datang. Tapi kalau lan adhab ila baitik, sekalipun tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumahmu, gitu. Orang kayak gini yang ngomong kayak gitu bisa dibalik. Ya udah kalau gitu saya pinjam duit lah 10 juta gitu. Nah, nanti kalau ditanya mana nggak dibayar, ya udah kalau mau dibayar datang aja ke rumah gitu. Ya kalau itu saya ke rumah. Ingat ya, kamu dulu pernah bersumpah tidak akan menginjakkan kakimu di rumah saya. Jadi nggak bisa bayar. Nggak apa-apa, sumpah itu nanti tak ganti dengan kafarat. Kuasa kafarat ya. Aja tetap datang ke rumah. Nah ini menggambarkan manusia itu bahwa mengira tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Jadi orang yang memiliki perasaan seperti ini, satu adalah banyak pengikut, dia adalah tokoh, kemudian punya dekengan, banyak uang dan punya pengaruh. Gitu Bapak Ibu? Gitu. Barusan lihat di media sosial, mobil berpapasan nggak mau ngalah. Yang satu yang bawa bapak-bapak, yang satu yang bawa anak muda. Bapaknya ini pengacara, nggak mau ngalah. Seyogyanya kan dia harus ngalah, sama-sama ngalah. Dia nggak mau ngalah. Yang anak muda dimarahin.
saya pengacara gitu. Kamu anak siapa? Akhirnya terus ambil ancang-ancang, saya lagi lihat videonya, ternyata nendang spionnya. Ya bagusnya anak muda ini tetap menahan diri dengan merekam sebelahnya yang ikut merekam. Istrinya ikut-ikut mau ngerawok temen anak muda ini. La ilaha. Itu gambaran masyarakat kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah memberikan satu titipan pada kita dalam bentuk amanah, jabatan, posisi, harta, keturunan, itu kemudian bukan dalam rangka untuk menghinakan orang lain, menunjukkan kekuasaan dirinya kepada orang lain. Surah At-Takatsur yang sudah pernah kita pelajari, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah bermegah-megah, melalaikan kalian, telah melalaikan kalian, at-takatsur, bermegah-megahan, membanggakan diri dengan apa yang dia miliki. Sama kalau kisahnya Fir'aun, sampai dia mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi nggak ada yang kemudian berkuasa terhadap dirinya. Gitu, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang kemudian godaannya duniawi ada pada dirinya, kekuasaan, tahta, pengaruh, hati-hati. Di atasnya masih ada orang yang berpengaruh. Gitu. Siapa? Oh, jangan bilang istrinya, jangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dibantah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, dia mengatakan, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta lubada yang berlimpah ruah saking banyaknya. Malan ini tidak menggunakan al-mala. Kalau al-mala bisa berarti duit, tapi kalau malan sesuatu yang bernilai harta, maka dibuat dalam bentuk nakirah. Nah, dari sini kita lihat tafsirnya sebentar, kita lihat. Karena di sini ayasabu alla yaqdiru alaihi ahadun. Kita lihat bentar nggih. Kita setiap minggu, hampir setiap minggu kita belajar kitab gundul kayak gini. Berarti Bapak Ibu sudah paham je? Kan setiap minggu lihat kayak gini. Ada nggak sampai mimpi gitu membaca kitab gundul? Summa wabbakhal insan alal i'tirari biquwwatihi. Bagaimana kemudian Allah menghinakan orang yang membanggakan diri dengan kekuatannya semata. Kekuatan semata. Kita bisa lihat para pendahulu atau orang-orang lain yang membanggakan diri dengan kekuatannya. Dulu tatonya naga di sini, badannya kekar. Sekarang kalau sudah sepuh malah jadi kayak cacing nih. Kan mengkeret apa? Dulu kalau masih muda gambarnya kelihatan tatonya naga. Kalau sudah ketua menjadi cacing. Maka ayadzunnu ibnu Adam alla yaqdira alaihi wa la yantaqima minhu ahadun. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa kita itu di atas angin. Bapak Ibu pernah ke negeri atas angin? Daerah mana nggih? Banjarnegara, itu kan negeri di atas awan, nih. Karena di daerah tinggi. Fa innallaha huwal qadiru ala kulli syai'in. Jadi Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kemudian dibantah oleh Allah. Jangan sekali-kali membanggakan diri di hadapan Allah. Maka summa lamal insana ala infaqi mira'ah. Bagaimana orang yang kemudian mengeluarkan hartanya dengan perasaan yang sombong, kemudian ria, pamer agar dilihat oleh orang lain. Ini adalah bentuk penyesalan. Ketika di dunia sudah all out menggunakan harta benda untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain dalam keburukan, ternyata itu sia-sia. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan ahlaktu, setelah menghabiskan uang, malan, harta, lubadan banyak-banyak. Jadi untuk mendapat dukungan kan berapa harta yang dikeluarkan? Bapak Ibu, bapak-bapak biasanya yang paham. Untuk nyalon jadi RT perlu modal berapa nggih? Di Sidoarjo. Pak RT ada di sini, Pak RT? Ada. Enggak pakai saat. Oh nggih, enggak pakai. Modal senyum, oke. Atau modal mangkok misalkan. Oke. Untuk jadi kepala desa perlu modal berapa? Pinten, Pak? Kepala desa segitu 1 M. Gitu ya, insyaallah. Udahlah saya mundur. Itu kepala desa. Belum lagi nanti kalau misalkan jadi Sleman 1, ya kan, Bupati Sleman. Berapa dananya kira-kira? Mungkin ada tim sukses yang mau berbagi.
Nggih. Jadi banyak dana yang dikeluarkan, banyak dana yang dikeluarkan. Itu yang sekarang ini dengan model yang berlaku di sekarang ini. Ai anfaqtu malan katsiran mustami'an ba'dahu 'ala ba'd. Yang dimaksud adalah anal insana yaqulu yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti manusia mengatakan bahwa anfaqtu malan katsiran fi makana yusammihi al jahiliyatil makarim. Dia mengeluarkan banyak uang pada masa jahiliyah dulu untuk mendapatkan kemuliaan, penghormatan dari orang-orang sekitarnya. Ini pada masa jahiliyah. Jadi dia menyesal di hari akhir. Ya Allah, ternyata uang yang sudah saya keluarkan, harta saya keluarkan. Orang 5, orang ber-10 datang ke rumah pada diam-diam kambing guling gitu. Saya keluarkan kambing gulingnya, ternyata agar orang-orang ini nanti memuji dia, wah ini orang dermawan dan sebagainya. Dia mengeluarkan kambing guling dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari orang-orang itu. Nah, zaman jahiliyah kan penting ya seperti itu. Kalau misalkan sekarang ini yang tidak untuk ditiru, mohon maaf, rela hutang untuk menunjukkan penampilannya. Gak apa-apa, yang penting penampilan, wah. Tapi kan kamu punya kewajiban bayar hutang. Itu mah nanti, yang penting penampilan. Gali lubang tutup lubang. Gimana lagunya? Gali lubang tutup lubang, yang penting adalah penampilannya untuk mendapatkan ini loh, komentar dari orang-orang di sekitarnya, netizen itu wa yad'unahu ma'aliya wa mafakhir, agar dapat kedudukan dan juga kebanggaan. Nah, inilah summa abahu ala jahlihi ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seseorang yang melihatnya? Apakah kemudian orang mengira bahwa apa yang kemudian apa yang dia lakukan itu kemudian tidak berbalas? Semua akan dibalas. Kita manusia yang mengeluarkan harta di jalan yang baik akan mendapatkan balasan Allah, karena Allah kemudian melihatnya. Orang yang kemudian berkontribusi sedikit untuk memberikan maldorot pada orang lain pun Allah melihatnya. Oh, orang ini kontribusi meskipun cuman es teh, dan dengan es teh itu orang itu yang meminumnya melakukan kemaksiatan yang sudah direncanakan dan diketahui oleh orang yang ngasih es teh. Jadi kontribusi yang sedikit, yang kontribusi pada kejahatan sekalipun sedikit pun kemudian ada dampaknya. Maka apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang kemudian tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi disampaikan. Maka Allah itu annallaha subhanahu lam yatla alai. Apakah dia mengira Allah tidak tahu? Sama seperti gini Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy zaman jahiliyah ketika merencanakan makar untuk Nabi Muhammad SAW, mereka sampai berbisik-bisik dan di tengah kegelapan. Kenapa? Agar Tuhannya Muhammad tidak dengar yang kita bicarakan. Nah, itu kan anggapan yang salah. Kita anggap salah. Bu, sini bu, tak kasih tahu ya, rahasia. Jangan cerita sama orang-orang ya. Ini rahasia bu ya. Tapi kemudian ya nanti sampaikan, bu tak kasih tahu ini rahasia. Jangan cerita ke orang-orang ya dan sebagainya. Nggak ada yang kemudian selama di dunia tidak ada yang bisa dirahasiakan, susah Bapak. Apakah ada orang yang bisa menjaga rahasia? Mungkin ada, Allahu a'lam, mungkin ada. Baru dikasih tahu, ternyata orang yang dikasih tahu meninggal. Berarti kan dia bisa menjaga rahasia. Kan sudah meninggal dan tidak ada yang tahu. Nah, apalagi dunia digital sekarang, selama Bapak Ibu pegang HP itu ya ketahuan di mana kita berada, di mana. Itu di dunia, gambarnya di dunia. Lini masanya 5 tahun yang lalu Bapak Ibu berada di mana selama membawa HP dan mengaktifkan GPS-nya, itu terdetek. Itu baru di dunia. Dilihat dari satelit pun kelihatan. Di zoom ke bawah kemudian kelihatan, oh ini ada Masjid Al-Aman. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat Allah lebih detail memperlihatkan perilaku kita, di mana kita bertobat diperlihatkan, di mana sedang bermaksiat diperlihatkan, dan masing-masing sibuk dengan amalannya masing-masing. Tidak kemudian nonton, saya mager nonton video saya sendiri, saya mau nonton video kamu. Enggak, semua menonton videonya masing-masing kan dengan harap-harap cemas ya. Nah,
Wala yas'aluhu an malihi min aina kasabahu wa aina anfaqahu. Dan jangan dikira kalau nanti tidak ditanya dari mana kita mendapatkan harta dan kemana membelanjakannya. Menjadi mudah bagi seorang muslim yang kaya jika mendapatkan harta dari cara yang halal, satu, dan kemudian digunakan dalam kebaikan. Itu mudah Bapak Ibu. Sekalipun uang kita banyak, harta kita banyak, selama itu didapatkan dari cara yang halal, bekerja kemudian mendapat bayaran, itu kan halal. Bekerja juga bekerja yang halal gitu. Kemudian dibelanjakan pada hal-hal yang baik, memberi nafkah, santunan, dihitung ternyata sudah melebihi nisab dan haul, dikeluarkan zakatnya, itu kan adalah kebaikan. Ini kemudian menjadi penting untuk kita ketahui. Jangan dikira tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, orang-orang yang salah adalah hanya berpikir yang penting saya dapat uang, kemudian yang penting saya bisa gunakan. Tidak sebatas itu. 4 perilaku, 4 hal yang terjadi, yang akan ditanyakan kepada manusia di akhir-akhir nanti. Dalam hadis Rasul, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 hal. An umrihi, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Kita misalkan alhamdulillah saya sudah banyak dapat bonus usia. Sekarang sudah masuk 92 tahun. Rasul wafat 63 tahun. Sekarang usianya 92 tahun. Berapa bonusnya? 29 ya, 29 tahun, Masya Allah. Akan ditanya, sepanjang ini diisi dengan apa? Di sepanjang ini diisi dengan apa? 92 tahun kurangi dengan masa baliknya. Ya, karena ketika balik tidak dimintai pertanggungjawaban karena belum balik. Yang kedua adalah ansyababihi, tentang masa mudanya. Masa-masa muda, ya Allah, masa muda saya tak habiskan untuk menunggu kamera, ya Allah, ya. Ngerekam ustadznya, ya Allah. Ya bagus, kamu ngerekam, tapi kamu kan main HP. Iya ya Allah, dan sebagainya. Itu akan ditanya masa mudanya. Menjadi spesial Bapak Ibu. Muda itu menjadi spesial. Dengan merasa memiliki kekuatan, memiliki pengaruh. Kadang kemudian ternina-bubukan dengan masa muda ini. Itu masa muda. Jadi kalau ada anak muda rajin ibadah, sholat jamaah, itu bagus. Kalau memang kalau bapak-bapak yang rajin ke masjid, bagus juga gitu. Anak muda mengatakan, biasalah Pak Ustadz, bapak-bapak ke masjid itu kan memang sudah waktunya. Kan sudah waktunya mempersiapkan diri. Kami kan masih muda, masih panjang. Nah, asumsi anak muda itu adalah masa perjalanan hidup kami masih panjang. Tapi kemudian kan tidak menjamin usianya kemudian sampai seperti sesepuh senior yang kemudian dilihat. Banyak yang kemudian meninggal di usia muda. Maka ketika ditanya secara spesifik an syababihi, tentang usia mudanya, diisi dengan kegiatan apa, maka orang bebas melakukan apa saja di usia muda, tapi harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia membelanjakannya. Sehingga ada tipe bapak-bapak yang tidak senang kalau di dompetnya itu banyak uang, malah gak tenang, ya Allah dompet saya kok banyak uang ini, ya Allah, gak tenang dia. Kalau ibu-ibu pripun Bu? Semakin banyak uangnya, semakin cukup, jalan semakin mantep. Tapi kalau misalkan uangnya menipis, itu jalan itu kayak gaber gitu, kayak kena angin, itu gak mantep misalkan seperti itu. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi boleh menjadi seorang muslim, kata Rasul, asal menjadi seorang muslim yang kaya, kata Rasul, asal bertakwa. Jadi nggak usah takut menjadi seorang muslim kaya itu, jangan takut gitu, jangan takut. Karena apa? Memberi manfaat pada orang lain lebih banyak, dan tentunya pahala juga lebih banyak. Nah itulah ketakwaannya di sana. Jadi menjadi orang muslim yang kaya lagi bertakwa. Nah kemudian dilanjutkan bahwa Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Mabdul ikhtiyar wa tariqun najati fil akhirah. Di Maqta ayat ke-8 sampai ayat ke-20 memberikan pelajaran terkait ini loh yang Allah berikan. Dan pemberian Allah ini berlaku untuk umum. Kemudian ternyata di hadapan itu ada tantangannya. Ayat ke-8, ya marahmakumullah. Alam naj'al lahu ainain,
Ainaini alam naj'al. Alam a ini adalah istifham, kata tanya. Lamnya adalah huruf jazm jusif yang kemudian mensukunkan, lamnya disukun. Alam naj'al jadi sukun. Bukankah kami telah menjadikan lahu untuknya manusia, ainaini sepasang mata, jumlahnya 2. Ini bersifat pada umumnya manusia. Kita diciptakan Allah dengan nikmat 2 mata atau sepasang mata. Kemudian nikmat lain, walisanan lidah, wasyafataini sepasang bibir. Ini juga nikmat. Nikmat lagi, wahadainahu an-najdaini, dan kami juga telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, kebajikan dan kejahatan. Pilihan, di sini ada pilihan najdain. Sama dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, dan kami ilhamkan kepadanya fujur, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Kita suruh milih. Kan bebas milihnya, iya bebas. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Kita lihat di sini di dalam tafsirnya bagaimana Allah memberikan nikmat yang banyak. Ini dengan mata kemudian bisa melihat, dengan lisan kemudian bisa berbicara. Di sini, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan itu dihukumi dengan gender perempuan yang berpasang-pasangan. Mata ainun, kalau ainun itu, kalau ainun menjadi muannas perempuan, gendernya perempuan karena dia berpasangan kanan kiri. Ainun bisa berarti mata, ainun bisa berarti mata-mata, orang yang memata-matai. Ainun bisa berarti sumber mata air. Ainun bisa berarti seseorang, itu ainun. Kemarin ada disertasi apa ya? Ada baru disertasi tentang kata dalam bahasa Arab. Nah, dengan mata ini, sepasang mata, jamaah rahimakumullah, kemudian kan kita bisa melihat. Dengan melihat itu kan kemudian bisa mencari pekerjaan. Karena bekerja akan mendatangkan uang, mendatangkan imbalan, baik uang, makanan, atau yang lainnya yang berguna untuk menegakkan tulang belakang kita ini. Dalam bentuk makan kan menjadi tegak. Artinya Allah memberikan kepada kita bekal untuk bertahan hidup. Kemudian walisanan, dan Allah memberikan lisan kepada kita, bisa berbicara, mengutarakan maksud keinginan kepada orang lain. Lisan. Mohon maaf, orang kalau bisu kan kalau beli gergaji mungkin dengan bahasa isyarat, kemudian yang dengan bahasa isyarat, oh gergaji, ya. Lalu ini apa? Kira-kira beli apa ini? Martil, palu, itu. Kalau mohon maaf orang yang buta beli gergaji gimana? Ya kan tinggal ngomong, ini kan nggak bisu, tinggal ngomong saja. Masing-masing kemudian Allah berikan kelebihan. Allah kemudian misalkan orang yang tidak bisa melihat, tapi sisi lain Allah kasih kelebihan. Kepekaan misalkan, indranya lebih peka, indra yang lain lebih peka dan sebagainya. Setiap kita punya kelebihan dan juga kekurangan. Walisan wa syafatain, 2 bibir. Kalau mata dikunci dengan 1 lapis, kemudian kita tidak bisa melihat. Kalau lisan dikunci dengan 2 lapis. 1 lapis itu adalah gigi atas bawah, dikunci masih bisa berbicara. Tutup lagi dengan bibir, maka sudah tidak bisa berbicara. Maka 2 hal ini menjadi bekal dan modal seseorang kita untuk kemudian menjemput keberkahan Allah yang ada di muka bumi. Termasuk juga apa? Dengan mata, penglihatan itu, dan juga dengan lisan, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk bertahan hidup. Jadi jangan mengatakan saya tidak punya apa-apa, ya Allah Engkau biarkan saya sendirian, miskin, tidak apa-apa. Ada itu loh, mata sama lisan dan bibir. Kan kemudian bisa bertanya, mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Kan bisa. Nah kalau misalkan orang tidak mau berusaha, gimana mau bisa survive dalam hidupnya?
Orang Jogja mengatakan urip urup, obah mamah, gitu kan? Obah mamah, urip urup. Obah mamah, siapa yang bergerak maka dia bisa makan. Daun apa yang bisa mengenyangkan? Daun pintu, ketok, assalamualaikum, tok tok tok, ada makanan, ada itu daun pintu. Nah itu, karena siapa yang mau kemudian obah dia bisa mamah. Insya Allah kita kan, mohon maaf, kalau perut kita kan tidak lebih dari satu piring itu udah cukup gitu. Jadi bisalah kemudian kita mau bergerak. Tapi Ustaz, saya ada halangan untuk jalan. Insya Allah sekarang ada media sosial, tangannya masih bisa kerja, masih coba buat apa, kemudian difoto, di share, mungkin ada yang order. Nah kan gitu. Maka kemudian kita memotivasi pada diri kita dan juga pada saudara kita, termasuk juga anak cucu kita. Yuk bergerak supaya kemudian bisa menikmati kehidupan dengan baik yang telah Allah siapkan, yang telah Allah sediakan di sini. Kemudian juga alam amnahaka ayyuhal insan al jahil al maghrur bi quwwati. Bukankah Allah telah memberimu wahai manusia kekuatan, tapi kemudian kita tidak sadar dengan kekuatan itu. Al-mura'i bi amalika bi infaqil mal talaban lisyuhra was sum'ah. Tapi kemudian ketika orang mendapatkan harta dari usaha kerjanya, itu malah digunakan untuk berfoya-foya. Itu yang menjadi salah. Amnahakal ainain allataini tubsiru bihima. Allah kasih mata dan kasih lisan yang bisa dipakai untuk berbicara, dan kemudian dengan dua bibir yang bisa menutup lisan tersebut, yang kemudian dengan bibir itu bisa memperjelas suara yang dikeluarkan dari gerakan lisan, ya kan? Ya Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir bisa nggak? Ya kan? La ilaha tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah, bisa nggak? Jadi sampai gini, kalau bahasa kita ada, Allah itu memudahkan kepada hambanya untuk mengucapkan kalimat yang bernilai dan berbobot ini, la ilallah, sekalipun dalam kondisi yang sakit. Dalam kondisi yang sakit dia tidak bisa menggerakkan mulutnya, tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan bibirnya, ternyata bisa. Itu kan kemudahan Allah. Kalau kita kalimat yang lain, bu tumbas kikil, nah itu kan masih menggerakkan, itu masih menggerakkan bibirnya. Tadi kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan dengan tanpa menggerakkan bibir. Jadi Allah memberikan kemudahan. Nah itulah kemudahan yang harus disyukuri. Wa hadainahu najdain, dan Allah memberikan petunjuk. Jadi kita tunggu azannya. Jamaah rahimakumullah, terakhir untuk ayat malam kali ini adalah wahadainahu najdain. Bapak Ibu, mengetahui yang buruk itu mudah atau susah? Mengetahui perilaku sesuatu yang buruk itu gampang atau susah sih? Gampang.
Untuk mengetahui sesuatu yang baik gampang atau susah? Gampang. Jadi pada dasarnya Allah itu sudah memberikan insting kepada kita untuk mengetahui. Jadi kayak detektor. Oh, ini baik, ini buruk, gitu. Tapi kemudian kenapa manusia masih memilih yang buruk? Padahal dia tahu ada yang baik. Maka dijawab itu bukan karena ketidaktahuannya, melainkan karena egonya. Jadi ada ego. Pada masa misalkan Abu Lahab, Abu Jahal, bukan berarti dia tidak paham Al-Quran. Paham Bapak Ibu, paham, sangat paham Al-Quran dengan bahasa Arab, dan mereka paham tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad, paham. Lantas kenapa tidak tetap beriman, tidak beriman dan tetap dalam keadaan kafir? Karena ego, gengsi, ikut anak yang baru kemarin sore, gengsi dengan posisi dirinya sebagai kaum. Kalau saya ikut, nanti pengikut saya, pendukung saya buyar. Nah, maka kemudian terus menjaga gengsinya. Nah, manusia yang kemudian tetap menjaga kegengsiannya dalam keburukan, itu nanti akan Allah perlihatkan balasannya. Gengsi, menjaga ego, tapi tetap dalam keburukan. Sedangkan Allah itu sudah memberitahukan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, dan tinggalkan yang buruk dan kerjakan yang baik. Sama seperti surah Asy-Syams tadi yang kita sampaikan. Bahkan Allah sudah membocorkan dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjutannya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Itu bocoran dari Allah. Tidak hanya bocor halus Bapak Ibu. Lawannya bocor halus no Bapak. Itu memang diloske oleh Allah. Ini loh, kalau ingin beruntung ya tazkiyatun nufus. Wa qad khaba man dassa, sungguh merugi orang yang telah mengotorinya, tetap dalam kekufuran. Jadi hanya ada dua jalan, baik atau buruk. Sama di akhirat juga ada dua kelompok, kelompok yang kanan, kelompok kiri. Ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Yang satu adalah khairul bariyah, yang satu lagi syarrul bariyah. Tetap ada dua, mukmin, kafir, gitu. Nah kemudian kita disuruh milih, yuk milih. Tapi ingat, pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Kesempatan tidak datang kedua kali. Ini kesempatan kita pertama dan terakhir di dunia ini, karena tidak ada dunia yang kedua. Maksudnya dunia seperti ini yang kedua. Karena kalau ini sudah berakhir, kita sudah berakhir, maka masuk ke alam barzah dan juga hari akhir nantinya. Inilah, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah untuk memilih jalan yang terbaik, yang Allah ridhoi, bukan yang disukai oleh manusia, tapi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka ibu bapak jamaah rahmatullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.